Di sini juga penting kok, bukan hanya di istana yang penting. Penyelenggara negara itu bertiga kita, bukan hanya presiden. Apa kita harus panggil paksa? Karena kita punya juga ketentuan panggil paksa, Pak. Akhirnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memenuhi undangan Komisi 1 DPR Rabu 2 Juni 2021. Rapat kerja itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 Mutia Hafid yang dilaksanakan secara tertutup karena dinilai mengandung materi terkait rahasia negara. Seperti diposting kumparan.com, rapat itu turut dihadiri pula oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara Fajar Prasetyo. Merujuk pada jadwal rapat tersebut, sedianya Kementerian Pertahanan akan membahas beberapa permasalahan penting, di antaranya strategi dan kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024, perkembangan MAF tahap 3 tahun 2020-2024, dan perkembangan situasi dan kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat. Selain itu juga akan dibahas peran dan fungsi intelijen militer dalam mengamankan wilayah perbatasan dan isu-isu mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kementerian Pertahanan saat ini tengah menghadapi kisruh rencana pinjaman luar negeri senilai 1,7 kuadriliun rupiah yang tercantum dalam dokumen rancangan peraturan Presiden terkait pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan. Dokumen dengan anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020 hingga 2024 sebanyak 1,7 kuadriliun rupiah itu tersebar ke publik. Dalam dokumen itu dijelaskan pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044. Ditemui sebelum memasuki ruang Komisi 1, Prabowo mengatakan dalam rapat kali ini ia akan memaparkan sejumlah rencana berkaitan dengan rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan di hadapan Komisi 1 DPR. Saat ditanya terkait anggaran 1,7 kuadriliun rupiah untuk Apal Hankam atau alat peralatan pertahanan dan keamanan yang tengah ramai dibicarakan, Prabowo siap menjelaskannya di rapat. Rencana sistem perbaikan pertahanan dengan pendanaan utang luar negeri itu diketahui dengan beredarnya rancangan Perpres pemenuhan kebutuhan Apal Hankam Kemhan dan TNI tahun 2020 hingga 2024 sebagai payung hukum rencana tersebut. Sebelumnya pada Senin 31 Mei lalu, Prabowo urung hadir atas undangan Komisi 1 DPR dan hanya dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Muhammad Herindra. Ketidakhadiran itu memicu protes anggota Komisi 1 PDIP, Effendi Simbolon. Effendi lantas mempertanyakan alasan ketidakhadiran Menhan Prabowo karena memilih rapat terbatas di istana. Padahal, kata Effendi, rapat dengan legislatif di parlemen tidak kalah penting karena juga mengambil keputusan politik. Jadi ya, kita mudah-mudahan Pak Menhan dan Pak Panglima benar-benar hadir. Jangan alasan rapat terbatas, rapat apa kek namanya. Di sini juga penting kok, bukan hanya di istana yang penting. Penyelenggara negara ini bertiga kita, bukan hanya presiden, kata Effendi mengutip yang dilansir suara.com. Ya, kita mudah-mudahan Pak Menhan dan Pak Panglima benar-benar hadir, jangan alasan rapat terbatas, rapat apa kayak namanya. Di sini juga penting kok, bukan hanya di istana yang penting. Penyelenggara negara itu bertiga kita, bukan hanya presiden.
Berdasarkan catatan Effendi, sudah hampir 1 tahun Prabowo tidak hadir dalam rapat Komisi 1. Karena itu ia mengingatkan tentang kewenangan DPR untuk memanggil paksa mitranya di kementerian. Apa kita harus panggil paksa? Karena kita punya juga ketentuan panggil paksa, Pak. DPR bisa memanggil paksa. Jadi ini juga jangan hampir setahun kami tidak pernah bertemu dengan Menhan atau Prabowo di sini. Ancam Effendi. Apa kita harus panggil paksa? Karena kita punya juga ketentuan panggil paksa, Pak. Ada. DPR bisa memanggil paksa. Jadi ini juga jangan kemudian hampir setahun kita tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini. Effendi berujar ingin memverifikasi sekaligus meminta penjelasan dari Prabowo terkait apal hankam yang dirancang dari tahun 2020 sampai 2044. Namun kata Effendi, pengadaan dan pembayarannya semua dilaksanakan dalam kurun waktu 2020 sampai 2024. Apa saja sih? Seperti apa arsiteknya? Seperti apa sih desainnya? Nah itu yang kita ingin tanya. Tapi kan Pak Menhan nggak hadir. Ya jadi sebatas penjelasan dari Pak Wamen tadi, kata Effendi. Effendi merasa penjelasan dari Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Muhammad Herindra tidak cukup. Lantaran kewenangan yang dimiliki ada di tangan Prabowo. Kehadiran Prabowo dinilai perlu guna memberikan penjelasan kepada DPR sekaligus masyarakat tentang rencana Perpres untuk pemenuhan apal hankam, di mana pemerintah meminjam dana dari luar negeri senilai 1.760 triliun rupiah. Effendi mengatakan bahwa Prabowo tidak transparan menyoal rencana Perpres karena tidak lebih dahulu menyampaikan kepada DPR melalui Komisi 1. Sehingga kami juga berpikiran, ada apa sih rancangan yang begitu hebat itu kemudian sepertinya ditutupi? Tandasnya. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.